Selamat sore kawan, balik lagi barengan Anto di sore hari ini. Kalau tadi udah ditemenin Dedek dari SMA Negeri 4 Kota Pekalongan, sekarang ini ditemenin Dedek dari Dari mana ya? SMA mana Dari ya? SMA mana, Kak? Iya, dari Nah, SMA sana pokoknya. SMA sana SMA ya, sana, yang udah iya. selesai KKN. Udah selesai Wah, sudah tidak KKN, korupsi iya. kalau sudah nepotisme lagi. KKN kayak gitu ya kepanjangannya ya? Kemarin Iya. berarti 40 hari ya, Empat, Fitri? 40, 42, 40 tahun 43. enggak kan ya? Oh, 40 43 harian hari. lah lebih. Oh. 40 harian. Di mana tuh kemarin? Iya, di Kajen, guys. Oh, di Iya, masih Kajen. di sini. Jadi berasa Deket-deket kayak aja pindah ya. tempat tinggal doang gitu ya. Oke. Iya, tapi seru Fitri, sih. Iya, gimana nih, kemarin Anto? udah siaran sama Ribut nggak kemarin Iya, sore? udah sama Oh, udah ya? Ribut. Kemarin sama Ozi juga, Oh, sama bertiga. Ozi juga. Iya. Bertiga kemarin. Berarti ini hari iya. kedua ya? Ya, ini kayak berasa lagi di training beneran deh. Kemarin hari pertama, ini hari kedua gitu ya. Setelah KKN maksudnya Iya. kan? Oh iya, Hari bener kedua banget. setelah KKN. Kemarin ditanya-tanya soal KKN juga nggak? Iya, udah ditanya-tanya. Oh ya udah, berarti kan nggak usah bahas. Dan begitu ya siaran kita sore hari. Iya, jadi begitu ya. Terima kasih, udah gitu aja. Iya, Enggak iya, dong enggak, ya enggak. kali. Tapi kemarin ini juga sempat terungkap nggak kalau Apa ternyata di KKN itu ternyata Fitri udah punya pacar gitu? Ini rumor dari mana ya? Enggak ya. Ini rumor dari mana ya? Soalnya tuh ya ada ini apa namanya? Apa tuh? Apa ya? Kalimat lah gitu dari siapa saya lupa, tapi intinya Iya. yang bertahun-tahun kalah sama yang Bisa kalah 40 sama hari. 40 hari gitu ya. Padahal belum juga setahun udah kalah sama yang Iya itu yang 40 hari. Tapi kan ada setahun ya? ada Iya nggak sih. Apa? di kelompokmu? Enggak. Yakin? Iya. Kamu? Tapi nggak tahu ya di belakang. Enggak lah. Enggak Enggak sih. ya? Enggak. Soalnya Kayaknya enggak deh sih. fun fact saya di KKN juga Merasakan demikian gitu merasakan ya. demikian. Oke. Dan teman-teman itu beberapa juga terjadi yang demikian kayak gitu. Iya. Iya. Lebih tepatnya dulu teman sendiri ada sih dulu. Oh. Dulu teman sendiri ada. Iya. Ya bisa dikatakan kayaknya cerita unik gitu ya. Iya sih. Soalnya kan? ini apa namanya? Kita kan bener-bener intens ya. Yang kalau sebelum-sebelumnya kita kan cuman kayak di kampus itu ya oke temenan, ketemu tapi cuma kan nggak ketemu yang. pada saat habis itu udah pulang selesai gitu Tapi kan. di KKN kan kita maksudnya satu aktivitas 24 jam bareng. Iya, bener banget. Tidur juga di rumah yang sama. Iya. Satu Lihat wajah bantal-bantalnya, belum pada mandi semua gitu ya. Belum Dengar nyuci suara bajunya. ngoroknya, waduh, nyuci baju bareng gitu ya. Waduh. Semua tuh dari luar sampai ke dalam cuci di situ semua. Ya masa iya, tapi iya beneran Iya nyuci kan? beneran iya dicuci. Iya kan? Artinya kan teman-teman juga lihat kan? Ini apa lagi? Ya maksudnya hal-hal Waduh. kayak gitu itu loh yang Iya, kita iya. kan nggak pernah gitu, yang nggak pernah ketemu Iya, bener banget yang sih. kayak gitu, terus itu ketemu gitu kan. Yang kayak gitu Every gitu ya. day Iya, tahu every gitu kan. day 40 Luar dalam days gitu ya. 40 hari. Saya itu 2 bulan loh kalau dulu. Iya katanya dulu juga lebih lama ada yang sampai 3 2 bulan bulan. gitu kan. Cuma emang mungkin makin kesini ada pemotongan hari kali ya. Ya mungkin ini ya Di-courting. pas di awal Di-courting. untuk apa namanya perencanaan segala macam kan udah di sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian pas hari-hari untuk pelaporan segala macam udah di ya habis 40 hari itu gitu kan ada pelaporannya Iya, ada pelaporannya. dan segala macam. Kalau kita tuh 2 bulan itu udah termasuk kayak assessment. Ya walaupun di awal udah ada planning segala macam, tapi kayak seminggu pertama itu bener-bener kita muter lagi, apa namanya, ketemu lagi, menggali lagi. Iya. Jadi bener nggak kalau oke nanti kita baru sosialisasikan, terus kemudian di seminggu terakhir itu bener-bener kita pakai buat menyusun laporan dan ya kayak pamitan-pamitan kayak gitu. Kayak ada banyak kegiatan, ada banyak masyarakat yang kita temui, jadi ada banyak yang harus dipamiti gitu. Walaupun Iya. ada kayak pamitan besarnya ada, tapi ada kayak ke Yang pemuda lebih, sendiri ada. person lah bahasanya gitu kan. Mungkin ke tokoh masyarakat yang emang udah lebih deket apa gitu kan. Betul. Dan itu tadi ya emang kalau di KKN itu gitu sih serunya. Iya. Itu fun. kayak gitu seru ya. Terngiang-ngiang Iya, juga kan iya. ya. Ya, memberikan memori di 2024 gitu Good sih. memory or bad memory? Maybe yang namanya banyak orang pasti ada badnya. Oke. Tapi ada goodnya juga. Overall gitu kan. good gitu ya. Maksudnya Overall good. kayak bad itu kayak jadi apa Pemanis. ya?
Iya, jadi Iya kan? pemanis atau jadi penyedap. Karena kadang Iya kan iya, kalau biar lebih manis kayak terus itu kan kayak jadi enek. enak kan, jadi kalau manis Nah, terus enak. kalau Kalau ada kurang penyedap juga kurang gurih. Iya, iya, bener Bapak, nggak halo. Bapak ribut? Iya. Apa nih mau ngobrolin apa nih? Enggak, itu Iya. Fitri Tanya bener apa enggak? Fitri dapat pacar di Tuh KKN kan kan? rumor baru lagi. Tuh kan. Enggak. Ini apa sih. yang 40 hari itu katanya ya ada overall good Ya, memory. puasa 40 hari. Hah? Puasa 40 hari katanya. Kayak puasa enggak Kayak lah. puasa Paskah Iya. gitu ya. Ya itu tadi. Aduh. Overall itu 40 hari sih manis tapi ya ada pahit-pahitnya, tapi itu kan jadi penyedap gitu ya. Jadi bikin nggak enek karena Jadi ada dinamikanya Iya, gitu. bener banget. Tapi fun fact saya dulu pas ini kan KKN 2 bulan 2 ya. bulan. Saya tuh kebetulan sih waktu itu ya sebenarnya nggak yang ada acara itu, sebenarnya bukan juga, cuman kayak ada something spesial gitu dengan seseorang. Oke, person ya. Saya mau curhat aja gitu, nggak Oke, apa-apa, boleh, istri saya udah tak curhatin gitu. Jadi gimana nih ceritanya? Jadi bahkan pas berangkat KKN itu udah dibekalin itu. Ya dibekalin banyak ini makanan segala macam, dan kalau habis itu dikirim lagi kayak gitu sama si someone spesial itu kan. Oh, enggak satu KKN berarti. Nggak satu KKN, bahkan beda fakultas sih, beda fakultas Oke. gitu. Kebetulan emang someone spesial aja sih waktu itu gitu. Tapi waktu di KKN itu saya deket juga gitu. Oh, ternyata memang seperti itu ya para lelaki. Kenapa emang jangan mengeneralisir kayak gitu dong. Oke. Aha. Berarti Itu nggak hanya semua. khusus untuk laki-laki yang memang Berarti ada kan? Kasuistis itu. itu laki-laki yang banyak laku. Iya, enggak berarti kan ada gitu kan. Ada, Fakta tapi kan ada. tidak kemudian akhirnya menjadi general bahwa itu berlaku untuk semua laki-laki Enggak gitu. ya. Tapi banyak ya. Heeh. Ya Enggak tahu juga. Nggak tahu juga kan, tahu kita juga. kan Juga belum nggak ngecek ya. apa-apa. Iya. Data itu kan perlu nih di apa ya istilahnya diverifikasi gitu kan. Betul. Oke. Nah, apakah benar katakanlah misalkan ada berapa gitu kan. Nah, kasus-kasus semacam itu. Ini termasuk kasus ya berarti ya? Ya kasus dong. Kasus, tapi kayaknya ada beberapa sih. Membahayakan hati ya lebih tepatnya ya. Emang ada beberapa gitu. Jadi bahkan ada yang memang benar-benar ada teman saya yang dia cewek gitu ya, udah punya cowok, itu sampai si cowoknya itu jadi sering banget nengokin ke KKN karena Nah. takut ceweknya diambil sama Oh teman-teman gitu. KKN gitu. Kalau aku sih cuekin aja sih. Pacarku dulu pas KKN aku cuek aja. Dia cerita iya ada cowok nih mau naksir. Ya biarin aja. Kamu kalau naksir ya udah sana sama dia Kalau nggak berpasangan apa-apa diri. gitu. Oh iya, Heeh. lebih ke berarti itu ya memberikan kepercayaan. Memberikan kepercayaan. Sebenarnya iya, sih tapi bukan memberikan kepercayaan Oh sih. bukan, apa Lebih dong? ke lo bisa Bodo kenapa amat. gue nggak bisa gitu. Aduh, ternyata. Oh, Iya, kan iya, belum iya, ada iya, ikatan. iya. Oh belum. Iya. Iya kan belum namanya nikah. pacaran kan apa sih katanya pacaran? Nggak ada. Tapi Komitmen itu nggak ada. Zaman sekarang tuh kayak seakan-akan kalau pacaran terus sama yang lain tuh kayak kok kamu selingkuh, kamu bla 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 Ih, bla gitu kan. Itu Terus menurutku ya, yang namanya Iya pacaran itu pertemanan aja sih, teman deket aja. nah menurutku. yang kayak gini kalau ketemu di zaman sekarang yang bahaya gitu kan. Oh gitu. Maksudnya yang bahaya gimana? Ya berarti kan kalau sekarang malah kadang pacaran berasa teman malah berasa pacaran. Pacaran apa coba? Aku mau tanya, pacaran itu apa coba? Yang dibutuhin dalam berpacaran? Yang dibutuhkan dalam Katanya berpacaran. sekomitmen. Enggak ada komitmen. Komitmen, Itu kalau sudah nikah. Kalau sudah nikah. Ya kalau udah nikah beda lagi, tetap komitmen dalam pernikahan. Oh, enggak ada. Komitmen itu ikatan janji ya. Janji itu ikrar. Nah, ikrar itu sesuatu yang istilahnya mengikat banget. Komitmen apa sih di dalam pacaran? Enggak ada komitmen. Kalaupun ada komitmen, Aduh, itu kan bahaya nih. iya kan? Coba deh, kalau kita mau ngomong komitmen ya, Iya. ini perlu dilurusin nih kayaknya nih. Pacaran Gimana nih? itu menurutku itu adalah teman deket, teman spesial. Someone special. Makanya disebutnya real gitu ya. boys friend, girls Best Ya, friend gitu ya. girlfriend, boys friend. Ya, coba deh kalau kita melihat ya budaya barat ya, misalkan menurutku budaya barat jauh lebih jujur daripada budaya kita nih. Wih. Dalam konteks masalah pacaran. Gimana Ya tuh? kan? Mereka nggak nyebut pacar tapi boyfriend atau friend. girlfriend. Padahal artinya ya Friend. teman Ya kan? gitu kan. Best friend adalah Friend. sahabat, Yes. boyfriend adalah teman spesial, Iya, atau girlfriend adalah teman spesial. Perempuan. Nah, oke, mungkin mereka dalam hal ini ya, dalam Iya. konteks bahasa, akhirnya mereka kita bisa tahu bahwa
nggak ada yang namanya komitmen nih, ya kan? Karena memang pernikahan baru yang namanya komit. Betul, Ya kan? betul. Tetapi memang di sisi lain dalam konteks budaya yang lain Iya. ada pergaulan yang harus kita pahami juga bahwa ketika mereka seks bebas, free sex, Wah, gitu itu kan. Nah bagus. kita nggak bisa seperti itu, nggak nerima yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ya Walaupun kan? faktanya Karena gini, kalau kamu baca, kalau kita sering baca novel-novel Barat, novel-novel Jepang ataupun novel-novel negara-negara sekuler ya, Iya. itu kita bisa ngomong, kita bisa menemukan permasalahan bahwa antara seks dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Oh iya, iya, iya. Iya kan? Betul, betul, betul. Antara seks dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Different. Saya menemukan itu ketika saya membaca kumpulan cerpennya Haruki Murakami. Itu keren banget. Oh, Haruki Murakami. Ya Ya. itu Jepang itu. Masyarakat Jepang itu masyarakat sekuler, ya kan? Sekalipun mereka mungkin punya tradisi kuat yaitu namanya Shinto. Tapi Shinto di sana itu bukan agama ya, lebih ke tradisi kebudayaan. Beda Jadi lagi lebih ke gitu ya. tata nilai masyarakat menjadi etos di Jepang gitu. Nah, Iya, iya, di cerpen itu ada satu bagian yang menarik bahwa ada seorang anak muda yang kemudian melakukan hubungan seks katakanlah seperti itu dengan seorang perempuan Iya. yang dia tidak kenal, namanya aja nggak ingat, wajahnya agak-agak lupa, Waduh. tapi dia masih ingat rasanya gimana. Lupa namanya, ingat rasanya. Tapi yang menarik lagi itu dilakukan tanpa ada Rasa cinta, ikatan relationship cinta ya. dalam arti love. Oh, nggak main perasaan ya? Nggak ada. Nggak main perasaan. Ya Kan kan gila. lagi kenal aja enggak Ya. gitu kan. Nah, yang menariknya lagi, si cewek ini melakukan itu karena dia atas dorongan hasrat saja. Mhm. Dan dia waktu itu ketika melakukan itu dia hanya mengenang nama cowoknya dia. Kan gila kan? Itu culture di sana Nah, gitu ya. itu artinya gini. Saya ingin ngomong bahwa novel ini cerpen yang ditulis oleh Haruki Murakami sebenarnya ingin ngomong bahwa saya menangkap akhirnya bahwa seks dan cinta adalah dua hal yang berbeda. Oh, Oke. Seks adalah dorongan hasrat, cinta adalah sesuatu yang lebih mulia daripada seks. Makanya untuk membuat seks itu mulia, maka ada komitmen. Apa bentuknya? Pernikahan. Diaturlah dalam aturan-aturan agama, kebudayaan gitu. Oke. Tapi mungkin sedikit apa ya? Kalau dari yang gen sekarang gitu lah Gen ya, Z. gen sekarang. Gimana Sekarang tuh? gimana Anak-anak tuh? Gen Z gimana tuh? Jadi komitmen pacaran itu adalah ketika ada hubungan yang dinamakan udah bilang nih Ketika kita pacaran jadian nih gitu ya, jadian ya. Jadian pacaran. Mm-mm. Ya berarti pasangan kita satu gitu loh. Maksudnya enggak yang entah hatinya ke lawan jenis lain. ataupun terlalu sering keluar dengan apa Cowok ya? lain misalnya kayak gitu ya. Misalnya cewek sering main dengan cowok lain cuma berdua kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau Jadi memang lebih ke mungkin perasaan ya. Oke, kalau misalkan pacaran adalah bentuk komitmen, bisa putus nggak? Putus. Bisa dong. Ya kan? Iya. Nikah aja bisa putus kok. Iya. Iya, Jadi iya, komitmennya itu selesai ketika udah putus gitu. Iya kan? Nikah aja bisa cerai. Nah, artinya gini loh. Komitmen bukan soal bagaimana kita menjaganya, ya kan? Tetapi sebenarnya lebih cinta itu ya, bukan pada soal bagaimana kita bisa memiliki, bagaimana kita bisa saling bersama terus-menerus sampai berapa waktu lama gitu. Tetapi lebih pada bagaimana kita bisa saling menerima. Itu yang susah. Iya sih. Itu yang susah. Menerima kelebihan dan Iya. kekurangan gitu Nah, kan ya. Lebih-lebih menerima kekurangan. Kalau kelebihan sih kita terima-terima aja. Kelebihan misalkan ya dia hartanya lebih, ya udah deh kita terima gitu kan. Terima ya dengan sepenuh hati malah. Iya kan? Cuman kalau memang secara culture di Indonesia kayaknya tetap ini ya, namanya cinta dan juga hubungan itu udah melibatkan hati gitu. Artinya Nah, kalau dia udah komit, itu. udah pacaran itu biasanya di situ ya emang beneran melibatkan Betul. hati kayak Komitmen gitu. sampai jenjang pernikahan. Ini dia kenapa Gitu. kemarin semalam aku bikin mendidik emosi itu penting
penting banget sekarang menjadi sebuah tantangan besar buat bangsa ini. Mendidik emosi. Iya. Berarti banyak emosi yang tidak terdidik gitu Iya ya. betul, di media sosial Hah? luapan emosi begitu membuncah gitu kan. Iya, Gampang aja tuh orang ngomong gitu kan. Betul. Orang ngoceh apa aja Iya. tanpa berpikir bahwa sia-sia loh emosimu kamu luapin kayak gitu tuh Isinya itu sia-sia gitu loh. sia-sia. Iya kan? Yes. Padahal bisa digunakan untuk hal-hal lain. Contoh sederhana, kasus kemarin yang lagi rame, Apa es tuh? teh. Banyak orang akhirnya kan kemudian rame mengomentari itu tanpa berpikir tentang apa sih impactnya buat saya. Iya. Apa sih impactnya buat kehidupan sehari-hari saya? Toh kenyataannya kasusnya bukan pada saya. Iya. Dan kadang beberapa orang itu justru kayak kayak rame ikutan komen Ya, gitu. betul. kayak tren aja. FOMO Betul. ya berarti ya Trennya bahasanya lagi pada lebih ke komen, FOMO ikutan gitu komen kan. gitu kan. Rame-rame, Ikutan penghujat ikutan aja deh. Betul. Nah akhirnya kan ini betapa akhirnya bahasa menjadi sia-sia, ungkapan emosi, pikiran, dan kita nggak pernah mendayagunakan pikiran. Kita itu selalu mengganggu pikiran kita dengan hal-hal di luar yang ada di luar diri kita. Isu-isu ini kan berada di luar diri kita. Why? Kenapa itu yang jadi perhatian? You ini aja deh, fokus aja deh dengan apa yang you kerjain hari ini. Iya. Itu menurutku jauh lebih jauh lebih bermanfaat daripada betul, kita lebih mengomentari penting gitu ini, kan. kecuali kita punya istilahnya perangkat untuk bisa perangkat untuk bisa menganalisis bahasa yang disampaikan oleh misalkan yang diramaikan itu gitu kan, atau dan kemudian kita memberikan semacam komentar yang ilmiah dan lain sebagainya, itu jauh lebih berguna daripada sekadar ikut meramaikan. Apa Oke. bedanya kita meletusin mercon? Iya. Kan? Tapi BTW ini ada Pak Agus Soro yang gabung nih. Selamat sore Mas Ribut Mas Santo dan Mbak Safitri. Selamat sore juga. Waktu sangat mengerti dengan jadwal hari yang sangat singkat dengan KKN. Tahu kalau ada Mbak Safitri. Kalau dibuat lama karena kasihan ya sama Mbak Safitri gitu. Kalau gitu. kalau kakaknya Kakaknya lama yang peka berarti ya. kasihan sama Fitri. Tapi kayaknya Fitri seneng-seneng aja gitu ya. 40 Iya. hari di sana. Alhamdulillah. 40 hari terus dari RKB juga nggak nggak dipecat. Iya. Kalau di perusahaan udah langsung out nih. Itu keren loh. You out gitu. RKB sangat bijaksana loh, luar Banget. biasa. Sangat Kalau- bijaksana ya. Kalau saya bosnya saya pecat. Untung saya bukan bosnya. Bukan bosnya. Untung bukan aku bosnya. Kalau aku mendingan kamu keluar sebentar gitu. Nanti setelah selesai baru masukin lagi apply. Apply lagi gitu ya. Oh, jadi Iya, gajinya dimulai dari awal ya. Iya, dimulai dari SPBU. awal. Iya. Ini mulai dari nol ya kak Dimulai gitu dari kan. nol ya gitu. Iya. Dulu udah sampai mana ini balik lagi dari awal gitu. Dari Kang Takim ini katanya menarik nih pembahasan sore hari ini gitu ya. Dari Pak Jafar juga seperti biasa ya kirim-kirim salam nih buat Mbak Jafar tuh iya, paling itulah, rajin. banyak yang Salam. kirim salam. Heeh. Tapi kalau balik Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi kalau balik tadi ke soal emosi itu harus dididik kayak gitu kan berarti maybe gitu ya. Kalau saya ngelihatnya mungkin karena memang banyak dari anak-anak sekarang itu belum tahu orientasi hidupnya kemana gitu. Ya betul. Jadi kayak dia ya whatever yang berseliweran di hadapannya itu kayak ya udah diambil atau langsung dikomenin doang kayak gitu tapi dia nggak tapi ngerti buat bukan apa salah gitu. anak sekarang juga sih. Anak tua juga salah. Banyak sih. Karena Kalau itu- ngomong soal salah ya. Iya. Kalau ngomong soal salah, semua salah. Dan banyak juga sih orang tua Iya yang kayak kan? gitu. Karena Iya mungkin kan? Yang asal komen banyak Gampangnya juga. gini deh. Saya aja hasil produk pendidikan masa lalu. Ya kan? Yang tidak sempat berpikir tentang pendidikan emosi. Iya, kecerdasan betul. emosi Iya kan? itu kan udah dari lama Nah, sebenarnya ya. maka ini menarik. Semalam itu saya ngikutin podcast Gita Wirjawan dengan Profesor Karlina Supeli. Oke. Beliau menjabarkan tentang banyak hal termasuk di dalamnya bagaimana sih kemudian tanggung jawab akademik seorang ilmuwan, seorang yang berpendidikan tinggi, yang berderet-deret titelnya dari depan sampai belakang namanya, Iya. yang ternyata kalau kita telusur banyak juga mereka yang akhirnya ikut nimbrung, ikut meramaikan, merayakan media sosial dengan hal-hal yang sia-sia, komentar sana sini tanpa ada sesuatu pun yang bisa kita ambil pelajarannya. Iya bener lagi. Iya kan? Yang katanya masih udah selevel profesor pun dalam tanda Iya. kutip itu tidak sedikit
yang kemakan hoax loh. Nah, Tidak sedikit itu. iya artinya kan berarti tidak jamin. Ya kan? Ini Orang yang cerdas menurut gitu. apa yang saya dapatkan dari podcast itu, tidak jamin orang yang berpendidikan tinggi itu punya kecerdasan emosional, punya kecerdasan sosial, punya kepekaan yang lain. Ya, karena itu memang beberapa hal yang berbeda. Jadi Iya. cara mendidiknya pun seharusnya sejak dini itu berbeda. Nah, betul. Gitu kan? Nah, saya mencoba merumuskan apa sih permasalahannya. Nah, gitu gimana kan? tuh? Permasalahannya ternyata ada pada bahasa, salah satunya. Ada pada bahasa. Kok Ya. bisa? Dalam Kok hal bisa? apa nih berarti? Gini, kita nggak pernah mempelajari bahasa secara dalam, ya kan? Untuk sebuah istilah, kita tidak pernah menggalinya sampai dalam banget sampai akhirnya kita paham apa itu sebuah kata. Kenapa kata itu digunakan seperti itu? Jadi bahasa bukan sekadar bagaimana kita mengungkapkan atau mengucapkannya, Iya. tetapi juga bagaimana kita menyusun, bagaimana kita tahu strukturnya, bagaimana konstruksi kata terbentuk, dari mana dia berawal dan kemudian dia mengalami perubahan atau pergeseran makna seperti apa, sampai akhirnya kita jadi tahu bahwa oh ternyata konteksnya berbeda nih. Iya, Oke. Ya kan? Makanya kita ini kan aneh ya sekarang ya. Dulu guyon itu sesuatu hal yang lumrah, Ya, betul, ya betul. kan? Sekarang guyon itu di media sosial bisa menjadi potongan-potongan yang berbahaya. Iya, 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 iya. Kalau misalnya nggak paham konteksnya bisa sangat berbahaya itu. Iya kan? Nah itu dia. Makanya ini sesuatu yang menurut saya menarik ya. Di era media sosial semacam yang sekarang terjadi, kita gampang banget terkena imbas emosi. Nggak orang pinter, nggak orang yang nggak punya pendidikan tinggi ya, sama kedudukannya di media sosial. Di media sosial tidak ada bedanya gitu kan. Iya, menarik. Tapi kalau misalnya boleh ngomentarin ini ya peristiwa yang kemarin Heeh. antara Gus Miftah sama Bakul Esteh Bakul itu Esteh tadi ya, ya. heeh. Kita mungkin sebagai netizen itu gampang banget kok bisa sih ngomong kayak gitu. Padahal gitu ya. Ini mungkin kalau kita berada di sana gitu. Konteksnya berubah, dan itu beda. sudah dalam satu frekuensinya Gus Miftah. Saya yakin kayaknya kita juga ikut tertawa deh. Iya, karena kita nggak berada di lingkungan itu. Iya. Kita Makanya hanya melihat dari apa yang Iya, kita lihat gitu kan. betul, apa yang kita lihat tapi tanpa kita merasakan. Terlepas dari itu bagus atau tidak gitu ya, tapi kita karena udah satu frekuensi itu Iya. akhirnya jadi ikut tertawa. Kalau dia mati itu kan sebenarnya di podium itu kan itu kiai-kiai besar ya, Iya. orang-orang alim semua, tapi karena sudah satu frekuensi gitu. Jadi Iya. nah kenapa sih Bapak penjual es teh itu hanya Biasa aja tersenyum gitu kan. kecut? Karena memang dia tidak satu frekuensi. Dia kan lagi fokus jualan es gitu ya. Masuk aja di situ. Jadi kalau misalnya kayak satu genjrengan gitar itu, ini ada yang fals nih di antara satu frekuensi gitu. Beda Nah, sendiri. itu dia. Kebetulan bapaknya itu yang beda frekuensinya terus. Nah. Dan kita Atau netizen. jangan-jangan itu kesanmu aja yang kamu tangkap. Iya, ini kesan saya. Ini kesan saya. Ini Kan kan kita lagi- nggak ngerti ini kesan saya. Inilah apa yang Hasil- dia rasakan gitu. Hasil analisa aja sih. dari Ya, video sok-sokan- kan. sok-sokan kemenangan. Makanya Cuman itu tadi apa namanya dan itu kan ada beberapa juga kayak misalnya komennya Sujiwo Tejo gitu ya, itu Iya. juga dia juga melihat gitu bahwa kadang di beberapa tempat pengajian kayak gitu, termasuk waktu itu saya pernah lihat juga di tempat Gus Ikdam gitu, ada yang lagi ngaji tiba-tiba jualan ST itu juga ditegur. Cuman memang cara negurnya kan beda ya kalau Beda. Gus Ikdam gitu, jadi ya Nah, respect ya gitu. gaya ya itu balik lagi ke gaya. Masing-masing Coba deh. person juga. Nah, sama akhirnya. dengan ketika saya ngikutin mayanya Cak Nun misalnya, ketika Iya. saya berada di situ. Iya, rame gitu loh. Rame Betul, artinya rame banget. bukan bullying ya. Ya, Kadang-kala kita menganggap itu adalah bullying. Tapi kalau sudah satu frekuensi, nggak ada istilah bullying. iya. Karena iya. frekuensi tadi, maksudnya kan makanya ada juga mungkin sedikit bukan menyimpang ya, tapi memang di lingkungan lah ya. Kadang-kadang ada namanya pertemanan itu tergantung frekuensi. Betul. Ya, karena kan itu tadi, gitu kan. Balik lagi Eh. ke setiap orang itu frekuensinya yang kayak gimana. Tapi ngomong-ngomong tadi ngomong ke KKN terus juga kita sampai sini sih. Jadi ya, Mungkin kan karena frekuensi kita memang aneh, jadi dari A tiba-tiba langsung lompat Tapi ke Z. ini menarik, gitu kan. maksudnya gini loh. Aku kenapa sih tertarik untuk membahas itu? Karena aku pikir kita
banyak ya dari kita itu kadang-kala lupa bahwa hal-hal yang sebenarnya besar kemudian menjadi tersingkirkan oleh hal-hal yang kecil, Yang sebenarnya kecil. kecil tapi dibesarkan. Iya. Gitu loh. Ya kan? Hal-hal Iya, iya, penting iya. malah kita lupakan Iya. karena hal kecil tadi justru yang terlihat penting padahal sebenarnya enggak gitu kan. Iya, iya. Sama tadi siang ketika aku lagi di rumah, ini kan aku di grup ini rame itu lagi bahas soal bagaimana potensi pertanian. Wadidaw. Tiba-tiba banget sampai pertanian. Sampai bahas tentang undang-undang pertanian yang terbaru itu kan. Mantap. Nah itu kan di grup pegiat-pegiat literasi di se-Ekskar di dalam Pekalongan gitu. Nah terus kemudian ada yang nge-share tentang undang-undang pertanian, undang-undang tentang pertanian. Nah ada satu pasal yang menarik menurut saya. Apa itu? Di pasal 1 dalam undang-undang itu disebutkan di ayat 1 perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani. Sampai di situ aja ya. Artinya panjangnya nggak usah. Ini menarik dari sisi bahasa ya. Aku ngomong dari sisi bahasa. Oke. Kata awal adalah yang mau didefinisikan kan kata perlindungan. Perlindungan. Tapi kenapa akhirnya munculnya membantu? Membantu. Iya kok bisa Satu nggak konsisten kan? ya? Iya kok bisa? Satu nggak konsisten kan? Melindungi secara Kalau keseluruhan. perlindungan ya melindungi Perlindungan dong. adalah membantu. Kok bisa? Iya kan? Kalau membantu belum Nah, tentu melindungi. Kalau membantu artinya sifatnya tidak wajib. Ya. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena membantu kalau bisa Yes, gitu kan dalam sesuai konteksnya dengan kan kemampuan. iya. Dalam tanda kutip. Apa nih? Tiba-tiba banget. Nah Oh, itu iya, iya, iya. Silakan itu duduk. menarik menurutku. iya. Wih seru nih. Terus akhirnya aku ngomong. Nah disitulah permasalahan kita. Bahasa menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk hari ini. Iya, tapi ini ada yang komentar juga dari Takim ya, ikut ngomentarin es teh itu mas. Kalau pendapat saya, kenapa Gus Miftah ngomong gitu, itu karena pedagang itu berseliweran pada saat mau Idul Hasanah berlangsung. Jadi itu bisa mengganggu jamaah, jadi terganggu gitu ya, jadi ngajinya itu nggak bisa fokus. Jadi Gus Miftah itu seperti itu berpendapat. Nah belajar dari peristiwa tersebut, yang bisa saya dapatkan adalah bahwa adab atau akhlak itu sangat penting selama berdagang, dalam bicara maupun dalam hal lainnya gitu ya. Jadi niatnya seperti itu, tapi soal deliverynya sampai muncul kata-kata itu di luar inilah ya, di luar konteks pembicaraan kita. Nah, tapi kalau balik lagi tadi kalau soal bahasa gitu kan, oke, kita harus benar-benar lebih dewasa lagi nih soal berbahasa. Dari mana nih kita mulai belajarnya nih? Ya dari mulai diri kita sendiri, dimulai dari kita membiasakan menggunakan bahasa yang tepat. Oke. Tidak harus baku ya, istilahnya baik dan benar itu sesuai dengan konteksnya, Iya. Oke. sesuai Jadi kan dengan mungkin tempat dan ruang dan waktunya. waktu. Ah. Tapi kadang-kadang mungkin lebih ke habit kita dari kecil, didikannya, lingkungannya juga. Itu akhirnya dia. kan terbawa nih. Itu dia. Gitu kan. Itu dia Kadang-kadang yang jadi problemnya itu di dia yang situ. kemudian menjadi concernku ketika aku semalam juga nulis bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa hari-hari kini anak-anak muda di Indonesia, anak-anak muda di kita ini butuh diajari etika dan moral. Iya. Tapi mereka lupa bahwa ukuran etika dan moral salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan bahasa. Komunikasi tadi. Iya, gitu. karena alat standar ukur atau standar ukuran kebudayaan salah satu yang paling tampak adalah pada bahasa. Oke. Gitu loh. Bahasa ini berarti bahasa lisan gitu atau? Bahasa lisan tertulis apapun itu. Itu masuk bahasa tubuh. Iya kan? Bahasa tubuh. Ya bahasa tubuh juga bahasa kompleks ya, tidak hanya dalam arti kata-kata tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana kemudian kepada siapa, Oke. ya kan, dengan siapa gitu loh. Nah, itu menarik. Dengan kepada aja udah beda loh. Kalau kepada berarti kita yang aktif, dengan kita berarti Aktif bersama, dalam konteks sejajar nih. Artinya kita dalam kebersamaan nih. Kesejajaran belum tentu. Ya kan? Kebersamaan. Ya, kebersamaan dalam konteks kita. Kalau kepada itu berarti kita menuju. Ya kan? Kita menuju karena ada maksud. Tapi kalau dengan, aku ngobrol dengan Fitri. Oke. Berarti ada pembahasan yang kita bahas bersama-sama. Tapi saya mau ngomong kepada Fitri. Belum tentu
Nah, Fitrinya bisa memberikan bisa impact balik memberikan gitu feedback kan. Iya, feedback Harapannya baliknya. sih saya bisa mendapatkan feedback Iya, dari tapi Fitri. tidak tertutup dengan kata karena kepada Ya, bukan dengan betul. gitu Nah, kan. itu dia. Makanya hal-hal semacam itu sepele tetapi sangat penting. Iya sih. Oke. Berarti dari diri kita sendiri gitu ya. Cuman teknisnya kayak gimana tuh? Kayak misalnya saya harus ketika berbahasa itu mencari diksi-diksi yang tepat atau kayak gimana tuh Iya, memulainya? sebenarnya lebih pada bagaimana kita dimulai dari kebiasaan kita membaca terlebih dahulu deh. Itu Oke. yang paling penting sebenarnya. Kebiasaan kita membaca dulu. Karena kita ini kan terlanjur untuk menjadi masyarakat apa ya yang apa ya istilahnya user ya daripada kemudian kita memanfaatkan ruang-ruang untuk membaca dan belajar gitu kan. Nah, maka kemudian kita hanya memanfaatkan bahasa aja nih sesuka hati aja. Jadi akhirnya apa yang kita mau sampaikan kadang-kala gagap juga kita memahami memahami maksud kita sendiri saja kita kadang-kala gagap. Bingung sendiri kayak tadi bisa mau apaan ya gitu kan. Nah, makanya penting banget ya membaca menjadi sesuatu agenda yang menurut saya sangat penting hari ini. Oh iya. Saya agak-agak ngeh gitu ya. Artinya ada di dalam satu hadis asik. Masya Allah, iya berhadis ya sore hari ini. Kan oke. ini ya katakan yang baik atau diam gitu. Atau lebih Maksudnya baik diam gitu kan. maksudnya mungkin ya kalau saya menangkapnya, jadi kita itu harus mulai berbicara dalam kondisi sadar gitu. Artinya aware dengan apa yang akan kita sampaikan dan benar-benar kita itu menyadari setiap kata yang keluar dari Ya, mulut betul. kita itu benar-benar kita sadari. Betul. Selama ini kan kadang-kadang ada apa langsung komen terus kadang-kadang kita juga Ngomong bisa- dulu baru mikir saya gitu. keceplosan ini ngomong kayak gini karena kita nggak pernah mikir saya mau ngomong apa gitu Ya, ya. betul. Jadi dimulai dari kesadaran itu tadi ya. Nah, untuk memompa kesadaran itu menyalakan selalu kesadaran membaca. Nah, Makanya perintah pertama kalau dalam agama Islam Iqra. Iqra. Why? Kenapa membaca? Karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Ini Gitu. kayak osa Islam jadi. Ini antara Alsa Islam gabungan sama bahasa gitu kan. Ini kayaknya serius banget ya kita sore ini ya. Tapi asik loh maksudnya ini kan Emang bener. Heeh. Mungkin sedikit aja pengalaman ya. Fitri gimana kan tuh? dulu suka baca novel. Betul. SMA. Hah. SMA baca novel. Otomatis karena SMA-nya di apa ya? Daerah kabupaten kan. Lingkungan kita kan pasti ngobrolnya dengan bahasanya Pekalongan banget. Iya. Ngoko lah ya kalau bahasa sini ngoko gitu kan. Bisa berbahasa Indonesia dengan beberapa diksi yang mungkin kadang-kala kita bingung kan ya ini diksinya dari Jawa Nah. ngoko ini diubah ke Indonesia apa. Iya, Itu iya. karena dulu Fitri termasuk yang suka baca novel dan mungkin sepele sih dari kalimat langsungnya para tokoh ini berbicara itu dari situ Fitri dapat beberapa diksi baru Iya kan? gitu. Iya. Semakin kaya Baru gitu ya. ingat nih gitu. Semakin kaya. Iya dulu. Itu satu sisi. Nanti berkembang kita bisa menyumbang atau kita bisa berkontribusi Ya. pemakaian bahasa untuk pengembangan ilmu pengetahuan sampai ke situ arahnya. Proyeknya kan proyek bahasa di Indonesia ya. Proyek bahasa Indonesia itu sebenarnya proyek yang belum selesai. Tahun berapa ya? Terakhir saya baca buku Sultan Takdir Ali Syahbana itu masih menggelisahkan tentang bagaimana kemudian bahasa Indonesia punya berkontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ternyata di era Orde Baru proyek bahasa Indonesia ini kan dipolitisasi tuh. Nggak tahu sih. Iya kan? Aku masih kecil. Kurang tahu ya. Bukan kurang, Belum nggak lahir. tahu. Iya kan? Iya belum Waktu lahir itu ya. kan kemudian ada politisasi, politik bahasa dimainkan sebagai sarana untuk memperhalus. Sementara proyek yang diinginkan oleh para pendahulu, para pemikir bangsa Indonesia, termasuk Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, Armin Pane, kemudian Syahrir dan lain sebagainya, masih ngomongin soal bahasa, itu masih pingin ngomong tentang bagaimana sumbangan bahasa Indonesia terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, makanya saya berpikir, wah ini waktunya gitu loh. Iya, Waktunya untuk melakukan itu, apalagi dengan bahasa-bahasa daerah. Pekalongan cukup kaya dengan bahasa daerah yang mumpuni untuk bisa diangkat sebagai beberapa kosakatanya itu bisa diangkat sebagai pemerkaya
pengetahuan, ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dalam hal ilmu perbatikan misalnya. Iya, ada nyamplungan dan lain sebagainya, ada ngelorot dan lain sebagainya itu ya. Itu jangan sampai tuh diganti dengan bahasa lain. Karena itu udah Itu menjadi khas banget. jiwanya Iya. gitu kan. Khas jiwa. Rasanya beda kalau misalkan ngelorot diganti meluruhkan. Wah, itu kan beda. Iya. Peluruhan warna misalnya beda, sudah Iya, beda iya. banget. Peluruhan lilin malam, nggak asik banget. Iya. Nah, Iya, itu bener loh. banget sih. Jiwanya hilang, Iya, mungkin bahasanya iya. masih sama maknanya, Bener, tapi rasanya- jiwanya nggak di situ, rasanya rasanya di situ beda. gitu. Misalkan Iya. ngelowongi gitu. Hmm. Apa bahasa Indonesianya? Ada mungkin padanan katanya, tapi kalau itu yang diambil, ini akan beda. Nilai rasanya ya, beda ya. Itu. Iya. Wow, keren sih. Dan ya akhirnya itu jadi satu yang universal ya, sampai kemudian tadi ke berbicara soal cinta, relationship segala macem. Betul. Ternyata memang salah satu akarnya ketika kita mulai dari bahasa itu, akhirnya kita jadi bisa memahami Rasa. diri kita sendiri, memahami rasa itu, memahami diri kita sendiri. Terus kalau misalnya anak-anak Gen Z itu banyak yang asal komen segala macam karena mungkin dia tadi ya belum mengenali Nah, diri sendiri, dan itu memang dari bahasa itu ya saya sepakat sih gitu ya. Bisa jadi memang dimulai dari iya kan? kemampuan Kemampuan kita kita membaca, kemampuan membaca, kita berbahasa membaca. itu tadi gitu. Semakin kita cerdas, semakin kita berliterasi, kita semakin mengenali diri kita dan semakin tahu akan kemana kita gitu. Oke. Dan jadi makin berkesadaran ketika berbicara. Berbicaralah yang berkesadaran. Wis. Sadar sambil bicara. Itu dia. Aku ada tamu Ada tamu. Dari mana? dari UIN. Oh, Mau wawancara. oke. Masih ngomongin soal bahasa juga. Oke, satu bahasa yang sama. Ada yang jualan es teh ya? Masih banyak gak ya? Yuk kita beli es teh dulu yuk. Dibeli. Dibeliin ya, alhamdulillah. Oke. Oke, siap. Ya udah, ini juga udah mau jam 5. Waduh, Artinya nggak kerasa saatnya banget ya. kita berdua pamit undur diri. Bertiga gitu. dong. Iya, Nggak dianggap nih. bertiga. Ini nggak dianggap yang mana nih? Aku kan rimpung. Itu kan jadi 3 orang. Iya. Kita Kalau bertiga. 2 satunya nggak kelihatan kan bahaya dong, takut. Siap. Kamu ada kata-kata hari ini nggak sebagai penutup? Aku tuh suka Apa nih? tadi ya, kata-kata hari ini gitu. hari ini. Sebagai penutup. Ini juga bagian dari kecerdasan kita Iya, berbahasa. betul. Simple aja sih. Apa tuh? Apa tuh? Nggak ada salahnya untuk kita sering membaca agar kita lebih mengenal tentang diri kita sendiri. Oke. Kata-kata hari ini dari saya ya. Eh, Santai tapi oke, gaya tapi bisa. Ribut apa dong kata-kata hari Kata-kata ini? hari ini, yang penting kita nggak berhenti untuk belajar. Mantap. Oke, kita bertiga. Tuh kan, dilupain lagi nih, siapa dilupain? Bertiga pamit Yaudah, undur bertiga diri. pamit undur Terima diri. kasih. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.